wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat, kepada para penuntut ilmu di Taman Teras Kehidupan Ilmu yang semoga Allah rahmati, semoga Allah berkahi, dan semoga Allah senantiasa membimbing kita dan memberikan pertolongan di atas ketaatan dan memberikan pertolongan di atas ibadah yang kita lakukan dan kita kerjakan. Salah satu ayat yang harus selalu kita ingat, bukan hanya pada hafalan, tetapi harus terpatri pada kehidupan sehari-hari, yaitu salah satu ayat yang kita baca 17 kali di dalam satu hari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah dan kepadamu kami meminta pertolongan. Di situ ayatnya bukan hanya menjadi ayat bagian dari surat Al-Fatihah yang kita baca dan rukun sholat yang kita kerjakan, tapi sesungguhnya ayat ini terus memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya setiap kebaikan yang kita lakukan, ketaatan yang kita kerjakan, ibadah yang kita kerjakan itu merupakan bagian dari pertolongan Allah yang besar pada kehidupan kita. Kalau ayat ini betul-betul kita pahami, maka setiap hari kita akan meminta tolong sama Allah. Kita akan meminta tolong supaya kita bisa mengamalkan yang wajib, melaksanakan yang sunnah. Ketika kita memahami ayat ini bukan secara normatif pada hafalan, tapi betul-betul kalau kita terpatrikan pada kehidupan, tentunya kita akan terus meminta tolong. Terutama pada ibadah-ibadah yang terkadang sebelum kita mengerjakan, kita diuji dengan rasa berat. Kadang-kadang mau taat sama suami, sudah ada rasa berat. Karena tiba-tiba mengingat kesalahan dia. Ketika tiba-tiba mau ikut taklim, terasa berat ketika kita merasakan ngantuk menggelayut di mata kita. Ketika kita akan sabar mendidik anak kita terasa berat karena kelelahan yang terus kita peroleh ketika kita membersamai anak-anak kita tanpa cuti dan tanpa liburan. Maka pada saat itulah ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mintalah tolong. Ya Allah, tolonglah saya supaya bersujud, bersyukur, bersabar, mengikuti taklim, taat kepada suami, mendidik anak. Tolonglah saya ya Allah. Karena tidak ada ibadah yang kita lakukan kecuali bagian dari besarnya pertolongan yang Allah berikan kepada kita. Ditambah lagi, ayat ini sebenarnya juga memberikan kepada kita sebuah obat dari sifat kesombongan dan jumawa yang biasanya bisa jadi terkena kepada manusia ketika dia beribadah. Kalau manusia sudah beribadah, terkadang kita menjadi sombong dan jumawa. Makanya saya teringat kepada Syekhul Islam, seorang ulama besar. Beliau kalau mulai merasa sombong dengan pencapaiannya, maka beliau meruqyah dirinya dengan membaca ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di dalam ayat ini dibaca oleh beliau ketika mulai merasa sombong, mulai merasa lebih baik daripada orang lain. Tidaklah beliau membaca ayat ini, kecuali karena beliau ingin ayat ini memberikan pelajaran kepada beliau bahwasanya tidak ada ibadah yang dia lakukan kecuali adalah karena semata-mata pertolongan Allah. Inilah yang menjadikan kita memohon kepada Allah supaya Allah menolong kita di dalam setiap kebaikan. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan sesungguhnya ketika syukur kita menjadi syukur yang diterima oleh Allah, maka setidaknya kita akan mendapati dua sikap yang kita miliki pada kehidupan kita. Kalau kita syukurnya diterima, dicatat oleh malaikat raqib, membuka pintu langit, maka sesungguhnya Allah akan memberikan kepada kita dua kebaikan sekaligus. Kebaikan yang pertama, disederhanakan keinginan kita pada urusan dunia, tetapi dicukupi kebutuhan kita. Dan itulah tanda ketika syukur kita diterima sama Allah. Keinginan itu terbagi menjadi dua. Ada keinginan duniawi, ada keinginan akhirat atau keinginan pada perkara keimanan. Orang kalau syukurnya diterima, disederhanakan keinginan duniawinya. Dia tidak terlalu terobsesi dengan finansial, tidak terobsesi dengan jumlah, tidak terobsesi dengan nominal, tidak terobsesi dengan merek, tidak terobsesi dengan brand. Karena tanda syukurnya manusia itu sebenarnya menjadikan mereka itu biasa melihat itu. Ya, itu kata para ulama. Tapi ketika mereka keinginannya biasa dalam urusan dunia, maka berbalik 180 derajat. Keinginan mereka dalam urusan akhirat itu menjadi banyak sekali. Dan keinginan urusan akhirat itu menjadi sangat luar biasa.
Dan itulah kalau kita memperoleh itu, maka sesungguhnya itu merupakan tanda apabila syukurnya manusia telah diterima oleh Allah. Inilah yang menjadikan kita paham, kalau kita punya keinginan, maka pastikan dulu irisannya. Keinginan ini keinginan duniawi atau keinginan pada perkara keimanan. Kalau keinginan ini adalah keinginan duniawi, berarti kita harus melihat kalau kita disederhanakan keinginan, berarti syukur kita diterima. Tetapi kalau keinginan ini adalah pada perkara keimanan, maka sesungguhnya orang yang diterima syukurnya oleh Allah, keinginan akhiratnya atau keinginan perkara imannya menjadi lebih besar daripada sebelumnya. Dan inilah yang menjadikan kita senantiasa memohon kepada Allah supaya kita diberikan sifat kesyukuran dalam setiap landasan kehidupan kita, dan semoga kita tidak pernah kehilangan alasan untuk bersyukur kepadanya dalam setiap perkara, karena Allah itu tidak bisa menipu, Allah itu tidak bisa menzalimi, Allah itu tidak pernah berbuat jahat kepada setiap makhluknya. Ketika kita mengetahui kaidah dasar ini, maka itulah yang menjadikan kita, apapun yang kita dapatkan, apapun yang kita temui, selalu ada alasan kita untuk bersyukur kepadanya. Kepada Allah kita bersyukur. Kita pada kesempatan hari ini akan melanjutkan perjalanan panjang kita sebagai penuntut ilmu. Kita tentunya merupakan bagian dari penuntut ilmu untuk mempelajari secara runut, secara sistematik, sebuah kajian kitab yang ditulis oleh Muhammad Abdul Badawi Al-Khalafi di dalam satu tema yang cukup sangat urgen yang harus diketahui oleh setiap para penuntut ilmu. 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya materi yang disampaikan pada tulisan buku ini memberi arti kepada kita bahwasanya untuk mendapatkan dan meraih ridhonya Allah itu tidak bisa didapatkan kecuali harus dengan jalan ilmu. Dan tidak ada makna ilmu kecuali makna ilmu kembali kepada kitabullah dan sunnah, sesuai dengan penjelasan yang disampaikan oleh para ulama. Banyak orang hari ini tersesat, padahal mereka menginginkan tujuan yang baik. Ya, tetapi karena cara yang diambil itu salah dan metode yang dilakukan itu salah di dalam referensi, menjadikan tujuannya dan niatnya itu tidak tersampaikan dengan benar. Makanya mari kita dengarkan apa yang dijelaskan oleh salah satu ulama di antara para sahabat, Abdullah bin Mas'ud, ketika beliau menyampaikan, kam min muridil khair la yusibu. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tetapi mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kenapa? Banyak orang yang menginginkan kebaikan tetapi tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka harapkan, ya karena salah prosedur, salah metode, salah referensi. Sehingga kebaikan yang mereka canangkan itu tidak mereka peroleh ketika mereka salah menetapkan referensi pada perkara itu. Nah, itulah yang menjadikan kita mempelajari buku ini supaya menghadirkan sebuah ilmu dan referensi supaya kebaikan yang kita ingin peroleh, yaitu mendapatkan ridhonya Allah, betul-betul sejatinya kita dapatkan. Terutama hari ini banyak sekali orang sudah terlibat berbagai macam sekte, yang terkadang setiap peristiwa dan momen yang terjadi membuat kita kaget. Yang mana kalau kita telisik, setiap sekte ini pasti tujuannya adalah ingin mendapatkan kebaikan. Tapi ternyata walaupun setiap sekte menginginkan kebaikan, tapi metode yang dipakai terkadang tidak sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah dan Rasul-Nya, yang sudah pakem diturunkan oleh Allah dan kita tinggal mengikutinya dengan jujur. Tetapi banyak yang akhirnya tersesat ketika tidak mengambil referensi ini. Inilah yang menjadikan kita membahas tentang 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah, supaya kita mampu mengetahui apa sih sebenarnya yang harus dilakukan supaya kita layak mendapatkan rahmat. Kenapa rahmat itu penting, Ustaz? Karena kita tidak bisa masuk surga kecuali dengan rahmatnya Allah. Dan ketika kita ingin mendapatkan rahmatnya Allah, karena sesungguhnya rahmatnya Allah itu sepadan dengan kenikmatan untuk memperoleh nikmatnya surga, maka meraih rahmatnya Allah itu salah satunya dengan ilmu. Bersungguh-sungguh mengkaji, bersungguh-sungguh mempelajari, maka itu merupakan salah satu alasan-alasan terindah yang dihadirkan seorang manusia supaya kita dan supaya manusia mampu meraih rahmatnya Allah. Nah, itulah yang menjadikan kita mengkaji kitab ini. Kita pada kesempatan hari ini akan membahas tentang golongan yang ke-17,
yaitu kemarin kita telah membahas tentang pemilik kelembutan. Artinya orang yang mereka di dalam kehidupan mereka, para penempuh jalan rahmatnya Allah, mereka itu yang senantiasa lembut. Lembut di dalam perkataan, lembut di dalam sikap, lembut di dalam tindakan, dan lembut dalam setiap urusan, karena tidaklah satu kelembutan menempel pada satu perkara kecuali menghiasi perkara itu. Dan kita sudah membahas tentang perkara itu sekaligus pula memberikan sebuah border, sebuah garis pembatas bahwasanya harusnya orang yang menginginkan surga tidak boleh jauh-jauh dari sifat kelembutan yang harus dimiliki olehnya. Sekarang kita akan menuju kepada golongan yang ke-17. Orang-orang yang mereka itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah mereka yang berbakti kepada ibu dan bapaknya. Ini merupakan salah satu materi yang cukup berat, ya, karena pasti akan melibatkan emosi dan perasaan kita kalau sudah bicara tentang masalah berbaktinya manusia kepada orang tuanya. Tapi sebelum kita menukik kepada pembahasan ini, kiranya kita ingin menyampaikan beberapa mukaddimah. Kiranya kita harus memberikan beberapa prolog sebelum masuk kepada pembahasan birrul walidain. Karena memang salah satu di antara para penempuh jalan rahmatnya Allah itu adalah mereka yang berbakti kepada orang tua. Betul, kita sepakat dan kita tidak ada yang menafikan perkara itu serta mengingkari perkara itu. Tapi prolog itu juga perlu kita pahami. Ada beberapa sudut pandang yang harus dihadirkan dulu supaya pembahasan yang akan kita sampaikan ini menjadi pembahasan yang utuh menyeluruh tanpa terkesan meninggalkan pembahasan-pembahasan yang ada kaitannya erat dengan pembahasan birrul walidain yang kita akan bahas. Ini supaya betul-betul menyeluruh dan supaya betul-betul menyatu dalam pembahasan yang kita peroleh dan kita dapatkan. Kenapa saya harus menyampaikan prolog dulu? Ini ada sebuah histori, ada sebuah peristiwa yang melatar belakangi pentingnya menyampaikan materi ini secara urut dari prolognya sebelum membahas tentang keutamaan birrul walidain. Karena ada seseorang yang pernah ngomong ke saya, Ustadz, kenapa ya setiap pembahasan masalah birrul walidain itu selalu melulu membicarakan tentang anak, tetapi lupa membicarakan bagaimana seharusnya menjadi orang tua. Karena kalau pembahasan tentang birrul walidain selalu melulu membicarakan tentang sudut pandang anak kepada orang tua, tanpa membicarakan bagaimana yang harusnya dilakukan setiap orang tua pada kehidupan mereka ketika mereka memiliki anak. Nah, itulah yang dikhawatirkan akan terjadi ketimpangan. Dan akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Menuntut hak tetapi tidak memenuhi setiap kewajiban. Ini kan tidak benar. Karena memang agama ini diturunkan dengan sifat al-muwazanah. Sesungguhnya agama ini diturunkan memiliki sifat keseimbangan dan harmonisasi dalam setiap perkara. Karena sesungguhnya agama ini bukanlah agama belah bambu, yang satu diinjek, yang satu diangkat. Agama ini bukan agama yang berat kepada sebelah dan meninggalkan sebelah yang lainnya. Tapi agama ini dibuat oleh Allah sebagai sebuah agama yang sifatnya pada agama ini adalah sebuah harmonisasi yang seimbang. Maka inilah yang menjadikan pembahasan kita tentang masalah ini harus memiliki prolog yang benar. Supaya prolog ini akan memudahkan kita untuk memahami apa yang kita pahami tentang masalah orang tua. Ya. Maka prolog yang pertama, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu. Prolog yang pertama yang kita harus paham adalah, sesungguhnya di dalam masalah birrul walidain, kita juga harus mengerti dan kita harus memahami. Ada yang namanya abun dan umun, ada yang namanya walidun dan walidatun. Ini terkadang banyak orang belum menyadari tentang masalah ini. Saya juga berprasangka mungkin sebagian dari para penuntut ilmu yang hadir pada kesempatan siang kali ini belum mengetahui perbedaan antara abun dan umun dan mengetahui antara walidun dan walidatun. Padahal pada keduanya terdapat perbedaan sekaligus menjadi evaluasi untuk kita. Apa itu Ustadz? Jadi begini, sebutan bapak dan ibu dalam bahasa Arab itu disebut dengan abun dan umun. Kalau dalam bahasa Indonesia bapak dan ibu. Dalam bahasa lebih puitis ayah dan bunda. Maka itu adalah penyebutan di antara kata abun dan umun. Instagramnya mati.
Ya. Jadi penyebutan itu adalah abun dan umun. Tapi yang menarik adalah ketika kita mendapati doa yang diucapkan anak kepada orang tuanya, itu ternyata tidak menyebutkan kata abun dan umun, tetapi menyebutkan kata walidun dan walidatun, atau yang digabung menjadi walidaihima. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Di sini kita harus memiliki sebuah pertanyaan kritis. Kenapa di dalam doa yang diucapkan anak, ketika anak itu mendoakan orang tuanya, kenapa anak tidak mengucapkan Rabbi firli wali abi wa ummi? Kenapa tidak mengucapkan Rabbi firli wali abi wa ummi? Ya Allah, ampunilah saya dan ampunilah orang tua saya, bapak dan ibu saya. Tapi yang disebut pada doa itu adalah wali walidayya. Wali walidayya itu artinya walidun dan walidatun. Dan kenapa itu yang diucapkan di dalam doa? Karena terjadi perbedaan. Abun dan umun itu adalah orang tua yang melahirkan, orang tua yang menitipkan airnya pada rahim istrinya, lalu keluarlah anak. Lalu anak itu diberikan sandang, papan, dan pangan. Maka ini yang dinamakan dengan abun dan umun. Umun yang memberikan air susu, abun yang memberikan keringatnya, memberikan sandang, papan, dan pangan kepada anak. Itu namanya abun dan umun. Dapat pahala atau tidak dapat pahala? Pahala lah. Memberikan sandang, papan, dan pangan itu pahalanya besar. Tapi belum tentu orang yang menjadi abun dan umun itu menjadi walidun dan walidatun. Kalau walidun dan walidatun itu bagaimana? Orang tua yang betul-betul mendidik, mengarahkan, memberikan kepada anak itu bagaimana iman kepada Allah dan iman kepada Rasul, dan bagaimana caranya selamat pada kehidupan dunia, terutama ketika mereka menyadari hidup pada zaman fitnah. Orang tua yang memberikan arahan kepada perkara yang Allah ridhoi dan mengarahkan serta menunjukkan kepada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka inilah yang disebut dengan walidun dengan walidatun. Dan ini relevan dengan kata setelahnya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ampunilah kedua orang tuaku, rahmatilah mereka, kasih sayangilah mereka, dan kasih sayangilah mereka sebagaimana mereka mendidikku, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka telah mendidikku di waktu kecil. Artinya, kita menjumpai pada perkara ini bahwasannya ternyata ada perbedaan antara abun dengan umun. Banyak orang yang mampu menjadi abi dan umi, tapi belum tentu setelah dia menjadi abi dan umi, dia menjadi walidun dan walidatun. Tapi orang kalau sudah menjadi walidun dan walidatun, itu pada dasarnya dia itu telah menjalankan perannya sebagai abi dan umi. Pertanyaan kita, banyak orang tua bisa memberikan rumah, bisa memberikan mobil, bisa memberikan pakaian yang baik kepada anaknya, bisa menyekolahkan. Tapi semua yang diberikan kepada anak itu dari rumah, pakaian, sekolahan, tidak mengarah kepada apa yang harus mereka ketahui tentang Allah dan Rasul dan agama yang mereka imani. Maka sesungguhnya ketika ada orang-orang profil semacam ini, mereka hanya disebut sebagai abi dan umi. Dan bisa jadi mereka tidak mendapatkan doa dari doa keumuman yang diucapkan oleh seorang anak. Karena apa? Karena yang betul-betul mendapatkan objek dari doa seorang anak ketika anak itu berdoa, Rabbi firli wali walidayya, yaitu adalah orang tua yang bukan hanya orang tua itu memberikan sandang, papan, dan pangan, tapi betul-betul orang tua yang memberikan kepada mereka pendidikan sampai mereka tahu siapa Allah, siapa Rasul, dan apa agama yang diutus kepadanya, dan bagaimana menjalani keselamatan pada kehidupan di dunia, supaya menjemput Shiratal Mustaqim yang mereka lewati untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Nah, ini baru walidun dan walidatun. Ini masalah yang cukup krusial harus kita pahami. Karena dari kata ini saja banyak orang tidak paham. Ada nggak orang tua yang mereka jadi abi dan umi? Banyak. Abi, umi, bapak, ibu, ayah, bunda, semuanya bisa menjadi itu. Tapi belum tentu orang yang menjadi abi dan umi, orang yang menjadi bapak dan ibu, ayah dan bunda, itu belum tentu mereka bisa menjadi walidun dan walidatun. Karena makna pada walidun dan walidatun yang disebutkan di dalam doa,
itu maknanya berkonotasi kepada makna pendidikan dan pengarahan serta bimbingan menuju kepada Allah dan Rasul. Jadi akhirnya disinilah kita paham. Jadi kalau ada anak berdoa Rabbi firli wali walidayya, maka sesungguhnya yang mendapatkan doa dari anak ini siapa? Bukan hanya orang tuanya, tapi siapapun yang mendidik dia mendapatkan doa ini. Makanya kalau ada orang tua merasa dia bapaknya, merasa dia ibunya, lalu dia hanya memberikan nafkah, itu pun kalau masih ngasih nafkah. Kalaupun dia nggak ngasih nafkah atau ngasih nafkah, tapi dia tidak pernah mendidik dan tidak pernah memperhatikan, tidak pernah tahu perkembangan anak bagaimana imannya kepada Allah dan Rasulnya, maka pada saat itu maaf, kamu hanya jadi bapaknya secara biologis, tapi tidak lebih daripada itu di hadapan Allah. Kamu tidak lebih daripada itu di hadapan Allah. Dan ini peringatan untuk kita. Banyak orang yang mereka hanya sekedar menjadi abi dan umi, tapi sepanjang hidupnya tidak pernah menjadi walidun dan walidatun untuk anaknya. Jadi fungsi doa itu tidak relevan ditujukan kepada orang tua, karena doa yang diucapkan anak itu ada sebuah kata kama robbayani shaghira, sebagaimana mendidikku dari kecil, bukan di waktu kecil ya. Mendidikku dari kecil artinya itu terus mendidik terus sampai mereka besar, tidak pernah terputus itu pendidikan yang diberikan orang tua kepada 3 hal yang pokok: Allah, Rasul, dan agama yang diutus untuk kepadanya. Ya, ini peringatan dan juga tamparan kasih sayang untuk saya, untuk ibu-ibu, untuk suaminya ibu-ibu. Kita ini selama ini tuh hanya abi dan umi atau walidun dan walidatun. Ini juga akhirnya juga menjadi kabar gembira bagi mereka yang memiliki misalkan anak angkat. Sering sekali pertanyaan itu, saya memiliki anak angkat Ustadz. Anak itu saya didik dari kecil, saya sayangi dan saya didik sampai mereka beriman sama Allah. Nanti kalau doa itu doanya ke saya atau doa kepada orang tua biologisnya ya Ustadz? Ya kembalinya ke Bapak, kalau memang Bapak yang mendidik. Karena Allah itu adil. Nggak mungkin ada seorang bapak nggak pernah mendidik anak, lalu kemudian anaknya ketika dewasa lalu berdoa, lalu ujuk-ujuk bapaknya dapat bagian dari doa itu, padahal dia selama hidupnya nggak pernah mendidik anak itu supaya kenal Allah dan Rasulnya dan agama yang diutus kepadanya. Kalah, nggak mungkin lah. Allah itu maha adil. Jadi sekali lagi ini memberikan kepada kita tentang sebuah perkara yang sifatnya penting sekali. Mari kita bertanya, di depan cermin kehidupan kita masing-masing, kita ini abun dan umun, walidun dan walidatun ataukah tidak? Makanya ini pula yang akhirnya kita harus saling menasihati antara suami istri. Kita harus saling menasihati antara pasangan dengan pasangan. Kita ini jadi orang tua, kewajibannya itu simpel. Ada kewajiban primer, ada kewajiban sekunder. Kewajiban primernya itu mengenalkan Allah, Rasul, dan agama yang diutus kepadanya. Itu primer. Sekundernya ngajarin berbagai macam keterampilan dalam urusan-urusan duniawi. Itu primer, itu sekunder. Kalaupun anak kamu nggak ngerti tentang itu, kamu nggak dosa. Tapi kalau anakmu tidak mengenal siapa Allah, siapa Rasul, apa agama yang diutus kepada anakmu, itu baru kamu akan berdosa di sisi Allah ketika kamu tidak menjadi walidun, tidak menjadi walidatun. Nah, sekarang dari prolog yang pertama ini penting supaya kita paham ya. Menjadi orang tua itu tidak hanya sekedar punya anak. Banyak orang yang sering berkata, ini anak saya, ini anak biologis saya. Nah, memiliki anak biologis itu tidak ada yang istimewa, karena orang yang kufur kepada Allah juga memiliki anak biologis. Yang istimewa itu adalah ketika saya menjadi orang tua, mengembalikan anak itu kepada jalannya, sesuai dengan 3 tugas kewajiban pokok dan primer, Allah, Rasul, dan agama yang diutus kepada anak itu. Maka itulah yang menjadikan akhirnya kita memahami tentang perkara ini. Sekali lagi ya, nanti tolong abun dan umun atau walidun dan walidatun. Abi dan umi saja misalkan. Ustaz, kalau saya baru sekadar abi dan umi selama ini, apakah saya tetap mendapatkan pahala? Tetap dapat pahala. Bukan berarti ketika menjadi abi dan umi tidak dapat pahala. Tetap kamu dapat pahala.
Tapi kamu tidak mendapatkan prosentase dari objek doa yang diucapkan anak ketika mereka berdoa Rabbi firli wali walidayya. Jadi memahami doa itu merupakan komponen penting supaya dengan memahami doa lahir narasi pada kehidupan. Karena mentadaburi doa itu akan melahirkan narasi. Kalau kita tidak punya narasi terus gimana hidup nggak punya narasi? Dan narasi itu terkadang kita dapatkan dari apa yang ada pada ayat, apa yang ada pada hadis, dan apa yang kita pahami dari doa itu juga merupakan narasi. Jadi akhirnya narasi kita ketika kita punya keluarga, saya ini abun dan umun atau walidun dan walidatun. Masing-masing menjawab, tidak usah saling menuding dan tidak usah saling memvonis. Ini yang kita harus paham pada prolog yang pertama. Sekali lagi, tugas primernya kita, tugas primernya orang tua, itu tidak menyediakan harta untuk anak. Karena itu tugasnya Allah. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang ngasih rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Itu tugasnya Allah. Jangan mengambil sesuatu yang menjadi tugasnya Allah. Nanti kita stres. Depresi gitu. Gimana ya anak saya nanti ketika makan ini? Jangan ngambil haknya Allah. Jangan mengambil kewajibannya Allah. Allah sudah menegaskan, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang ngasih rezeki kepada mereka dan kalian. Tugas primernya kita itu tadi yang saya berulang-ulang untuk teguran saya. Mengenalkan Allah, Rasul, dan agama. Dan itulah yang menjadikan akhirnya dengan mengetahui kita, diri kita antara walidun dan walidatun, abun dan umun, disitulah kita akhirnya paham. Disitulah kita akhirnya ngerti yang menjadi orang tua itu. Menjadi orang tua itu ada hak, menjadi orang tua itu ada kewajiban, ada komitmen, dan ada konsekuensi. Bukan hanya sekedar orang tua. Kalau akhirnya kita tidak segera untuk memperbaiki diri kita di dalam kualitas kita mendidik anak, lalu kita tidak memberikan pendidikan terbaik mereka pada keimanan, apa yang terjadi? Kita khawatir. Apa yang kita khawatirkan, Ustaz? Yang kita khawatirkan itu salah satu perkataan Nabi di dalam hadis riwayat Tirmidzi nomor 2210. Nabi itu menyampaikan salah satu tanda akhir zaman itu nanti adalah kamu akan jumpai ar-rajul atau ar-rajul zaujatahu wa aqqa ummahu wa barra sadiqahu wa jaffa abahu. Nabi itu menyampaikan kepada kita, ini termasuk akhir zaman, ini fitnah akhir zaman. Dan ini termasuk materi pada Samilasari sang ke-6 yang nanti kita akan selenggarakan di bulan Desember. Salah satu potret keluarga di akhir zaman itu ketika orang tua tidak lagi menjadi pendidik untuk anaknya, mereka hanya menjadi abi dan umun, maka Rasulullah itu memprediksi dengan prediksi akurasi tepat 100%. Nabi itu mengatakan tidak akan terjadi hari kiamat. Sampai kamu akan jumpai potret keluarga pada saat itu. Suami taat sama istrinya, bukan istri yang taat sama suami. Lalu ketika dia taat sama istrinya, dia durhaka kepada ibunya. Lalu anak-anaknya dikatakan, lalu anak-anaknya kata Rasulullah SAW, wabarrosodiku. Anak-anaknya itu lebih taat sama temennya dan sahabatnya, gengnya, circle-nya, bestinya, CS-nya daripada orang tuanya. Wajib Pak Abahu. Kata Rasulullah, anak-anak itu kalau sudah ngomong sama bapaknya kering. Karena apa? Karena mereka tidak punya keterkaitan dan kesamaan jiwa dengan bapak dan ibunya. Akhirnya apa? Jadilah produk-produk anak yang lahir dari abi dan umi, bukan dari walidun dan walidatun. Apa akhirnya? Dia kering, gersang kalau sudah bersama orang tua. Bingung ngomong apa. Mereka bisa curhat sama temennya, cerita apa saja, cerita mimpinya, cerita keinginannya, cerita ininya, cerita itunya. Tepat ketika lagi duduk sama bapak dan ibunya, diem. Tidak mau ngomong apapun. Lalu kalau ditanya, banyak alasan anak-anak ini memberikan jawaban. Ada alasannya. Bapak saya sibuk kerja. Bapak saya itu yang penting meeting dia. Bapak saya mana tahu urusan saya. Bapak saya itu baru ngerti kalau saya sudah sekarat. Dan berbagai macam omongan itu. Dan itu yang kita khawatirkan. Sekali lagi, produk-produk anak kalau sudah nggak ngerti bagaimana orang tuanya mendidik, tidak lagi bisa kayak Nabi Sulaiman, tidak bisa lagi kayak Ismail dengan Ibrahim. Ngobrolnya itu ngobrol keimanan. Ya abati falmatuk masatajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, lakukanlah mimpimu. Insyaallah saya adalah orang yang bersabar. Itu dialog luar biasa. Dialognya hangat.
antara Ismail dengan Ibrahim. Dialognya antara Yusuf dengan Yakub itu dialog hangat. Saya melihat di dalam mimpi bintang-bintang dan bulan. Dialognya itu hangat itu. Sampai anak bisa cerita mimpi sama bapaknya itu kan luar biasa itu. Dan di akhir zaman ketika profil-profil manusia itu hanya sekadar abi dan umi. Kalau hanya sekadar abi dan umi, jaffa abahu. Dia akan hambar, kering kerontang kalau sudah berhubungan dengan orang tua. Dan ini kita lihat hari ini kan. Anak kalau ditanya, kamu ini maunya apa sih? Anak tetap diam. Kamu dengar bapak nggak sih? Diam aja. Kamu mau ya sadar dengan bapakmu kalau bapakmu udah mati? Diam aja. Kenapa? Karena kita tidak pernah mengasah hatinya dan pikirannya di dalam pendidikan 3 hal pokok. Allah, Rasul, dan agama yang diutus kepadanya. Ini kan teguran untuk kita. Memang ilmu itu mengoreksi kita. Fungsinya ilmu mengkoreksi kita. Semoga Allah merahmati kita. Yang kedua, yang menjadi prolog pada kehidupan kita hari ini setelah kita membahas tentang perkara ini, yaitu sebelum kita membahas tentang masalah birrul walidain yang harus kita pahami dan harus kita mengerti, maka kita harus paham sebelum kita bicara tentang berbakti seorang anak kepada orang tua, maka setiap dari kita harus paham bagaimana ada sebuah kewajiban berbaktinya anak, berbaktinya orang tua, atau memenuhi kewajiban orang tua terhadap haknya seorang anak. Durhaka itu tidak hanya melulu pada kehidupan seorang anak. Kalau agama ini kan agama yang menyeluruh kan. Tetapi sesungguhnya durhaka juga berbicara pada pusaran orang tua ketika mereka durhaka kepada anak. Tidak mungkin kita akan mengharapkan satu keberhasilan di dalam kebaikan kalau kita tidak pernah menempuh jalannya. Tarjun najata walam tasluk masalikaha fa inna safinata la tajri 'alal yabas. Gimana kamu berhasil kalau kamu nggak pernah menempuh jalannya? Karena sesungguhnya kapal tidak pernah berlayar di atas pasir dan daratan. Sama pula kita juga harus paham, sebelum kita bicara tentang birrul walidain, kita harus bicara dulu tentang kewajiban. Kita sebelum bicara tentang durhakanya anak kepada orang tua yang termasuk pada pusaran dosa yang sangat besar, maka kita juga harus paham apa itu durhakanya orang tua kepada anak. Supaya pembahasan pada materi kehidupan itu tidak pincang. Sehingga akhirnya jangan sampai anak-anak kita merasa bahwasanya anak mereka itu selalu disudutkan dan dijadikan kambing hitam. Tapi orang tua tidak pernah berusaha untuk mengevaluasi apa yang menjadi kesalahan mereka. Orang yang beriman itu kan orang yang belajar. Makanya kita juga harus paham. Mari kita belajar dari kisah dialognya seorang Umar bin Khattab yang saya yakin sebagian besar dari ibu-ibu di majelis ta'lim ini tentunya sangat familiar dengan riwayat ini, riwayat yang sahih. Bagaimana ada seseorang menyeret anaknya, dijewer kupingnya, mendatangi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lalu menceritakan dan menyampaikan tentang keluh kesah yang dirasakan ketika menjadi orang tua. Ketika akhirnya Umar bin Khattab begitu marah karena Umar bin Khattab itu paham betul bahwasanya Umar bin Khattab itu paham benar bahwasanya kultur keimanan itu salah satu di antara core-nya atau salah satu hal terbesarnya seorang mendapatkan surga itu ya dari orang tua. Umar bin Khattab marah betul kepada anak tersebut ketika anak itu durhaka kepada orang tua. Yang menarik adalah anak ini kritis. Tapi anak ini kritisnya memberi pelajaran dan faedah besar pada kehidupan kita. Maka dia berkata, halil walad haqqun ala walidihi. Maka pada saat itu langsung perkataan anak itu setelah disemprot oleh Umar bin Khattab terhadap apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, disemprot habis-habisan sama Umar bin Khattab, maka pada saat itulah anak itu lalu berkata kepada Umar bin Khattab, halil walad haqqun ala walidihi. Sebentar. Jangan, saya boleh nanya, wahai Umar. Apa pertanyaan?
Apa sih sebenarnya kewajiban anak kepada orang tua? Apa kewajiban bapak kepada orang tua? Maka pada saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyebutkan 3 kewajiban. Penyebutan kata 3 bukanlah membatasi pada pembatasan kewajiban orang tua hanya 3. Penyebutan 3 ini untuk menunjukkan sebagian kecil dari banyaknya kewajiban orang tua kepada anak. Umar bin Khattab lalu menyebutkan, yang pertama dia harus mencarikan seorang wanita solihah yang menjadi ibunya. Yang kedua memberikan nama dengan nama yang di dalamnya doa. Yang ketiga adalah ayu alimahu harfa min kitabillah was sunnah. Dia harus mengajarkan kepada anaknya apa yang ada di dalam kitabullah, Quran, dan apa yang ada di dalam al-hadis atau sunnah. Lalu anak itu berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wahai Umar, bapakku ini tidak melaksanakan kewajibannya kepada saya. Ya. Bapakku ini tidak melaksanakan kewajibannya kepada saya. Dia memberikan kepadaku, dia memberikan ibu kepadaku, yaitu adalah seorang ibu. Dia memberikan ibu kepadaku adalah seorang ibu Majusi. Gimana dia memberikan nama kepadaku? Bagaimana dia bisa memberikan kepadaku ibu seorang Majusi? Yang kedua, dia tidak memberikan namaku dengan nama sebuah doa dan harapan. Dia ngasih namaku adalah Ju'lan. Nggak ada artinya, nggak ada faedahnya itu nama Ju'lan. Kadang-kadang kan orang itu ngasih nama bukan karena doa. Karena estetika, karena seni, dan lain sebagainya. Ya sebenarnya bukan dosa. Tapi kita menghilangkan salah satu keberkahan nama. Yang harusnya nama itu adalah bagian dari doa. Makanya saya tidak setuju kalau nama anak yang sudah dikasih nama yang bagus lalu dirubah dengan panggilan-panggilan yang tidak sesuai dengan nama aslinya. Yang nama asli itu sebenarnya adalah bagian dari sebuah doa. Misalnya namanya Muhammad. Kalau dipanggilnya Entub gitu misalkan. Padahal nama aslinya siapa kamu? Muhammad. Itu kan akhirnya hilang makna doa pada nama itu ketika akhirnya bergeser namanya. Ya sudah namanya, karena kalau kamu menjadi orang tua ngasih nama itu doa, ya sebagaimana doa itu, kamu setiap mau memanggilnya, kamu mendoakannya. Lalu anak itu berkata, gimana orang tua saya ngasih nama saya Ju'lan? Nggak ada artinya nama Ju'lan itu. Dan yang ketiga, dia tidak pernah mengajarkan kepadaku apa yang ada di dalam kitabullah dan sunnah. Maka ketika Umar bin Khattab pada saat itu melihat laporan yang disampaikan secara apik oleh anak tersebut. Ketika anak itu menceritakan apa yang menimpa kepadanya, walaupun dia setelah disemprot sama Umar bin Khattab atas apa yang dia lakukan kepada orang tuanya, seketika Umar bin Khattab marah. Dan kemarahan itu tidak lagi ditujukan kepada sang anak, tetapi ditujukan kepada orang tua sembari beliau mengucapkan sebuah kalimat. Yang kalimat ini akhirnya menjadi sebuah kalimat perenungan untuk setiap orang tua di seluruh permukaan dunia. Umar bin Khattab mengatakan, laqad aqta walidaka qablaik. Kamu telah durhaka sebelum anakmu itu durhaka sama kamu. Jadi ini pelajaran penting sekali. Jadi sebelum kita bicara tentang apa yang harus dilakukan anak sama kita, dan apa tuntutan kita sama anak-anak kita, di antara hal terpenting kita pada poin yang kedua itu adalah memastikan betul-betul memastikan bahwasanya kita tidak menjadi orang tua yang telah menggoreskan luka pada hatinya anak, lalu dengan begitu santainya orang tua itu lalu mengharapkan anak itu akan berbuat yang terbaik. Jadilah orang tua yang memudahkan anak untuk birrul walidain sama kita. Saya ulang kembali. Jadilah orang tua yang memudahkan anak untuk berbakti kepada kita di masa kita tua. Jangan pernah menjadi orang tua yang menyulitkan anak untuk berbakti kepada kita karena kejahatan yang kita lakukan kepada mereka dan kewajiban yang tidak kita penuhi kepada anak kita. Hidup itu tidak selalu apa yang kita inginkan, tapi hidup itu juga bicara tentang apa yang harus kita lakukan pada kewajiban kita, terutama ketika kita menjadi orang tua. Saya kan sering berkata, setidaknya ada 3 hal yang kita harus paham. Jadilah suami yang gampang untuk didapatkan ridho oleh istrimu. Jadi kalau suami itu jangan susah-susah ngasih ridho sama istri.
Apakah kita rela ibu dari anak-anak kita masuk neraka gara-gara tidak mendapatkan ridhonya kita? Jadi laki-laki itu yang gampang itu loh didapatkan ridho sama suami. Yang kedua, ya, jadilah istri yang paham bahwasanya tidak ada puncak tertinggi kehidupanmu kecuali mendapatkan ridho dari suami. Yang ketiga, jadilah orang tua. Kalau kalian sudah saling memberi ridho dan gampang didapatkan ridhonya. Yang ketiga, jadilah orang tua yang gampang untuk menjadi alasan anak itu berbakti sama kita. Karena tanpa kita sadari banyak anak hari ini memiliki hutang pengasuhan yang panjang, betul. Hutang pengasuhan ini menjadi sebab beratnya anak untuk berbakti kepada orang tua di masa tua. Yang akhirnya bisa jadi anak ini terjerembab dan terjerumus kepada dosa besar itu disebabkan karena orang tuanya yang menginvestasikan perkara itu ketika mereka menjadi orang tua tidak memproduksi memori-memori yang indah supaya anak-anak itu gampang untuk berbakti kepadanya di masa tua. Salah satu masalah anak muda hari ini itu apa? Banyak anak muda, prosentasenya saya nggak ngerti. Saya belum membaca penelitian, saya belum paham prosentasenya berapa. Tapi banyak sekali anak-anak yang hari ini, anak-anak itu hari ini memiliki hutang pengasuhan. Hutang pengasuhan ini kayak mata rantai setan ini. Yang terus akan merembet kemana-mana hutang pengasuhan ini. Tanpa disadari, akhirnya ketika orang tua yang dulu menampar, orang tua dulu yang menempeleng, orang tua dulu yang mengejelek-jelekan anaknya di depan teman-temannya dia, tanpa terasa tangan yang pernah nempeleng ini menjadi lemah. Wajah yang sangar ini penuh dengan keriput. Rambut yang dulu pernah ditakuti oleh seorang anak itu menjadi uban. Lalu ketika sudah tua, sulitnya anak untuk berbakti kepadanya. Setiap mendekat kepada bapaknya, dia teringat tangan itu pernah menampar dirinya. Setiap dia ingin untuk memeluk bapaknya dengan rambutnya yang semakin memutih, dia teringat bagaimana rambut itu menjadi rambut yang paling dia takutin di waktu kecil. Ketika dia ingin untuk membersihkan mulut orang tuanya ketika habis makan, dia ingat di mulut inilah dulu orang tuanya sering menjelek-jelekan dirinya. Walaupun itu juga tidak dibenarkan, tapi akhirnya itu terjadi. Tidak bisa kayak gitu. Jadi kalau membicarakan tentang anak, sebelum kita bicara tentang birrul walidain, dan kita semua sepakat, saya ini kalau sudah ngomong tentang birrul walidain itu susah nahan air mata. Tapi pembicaraan kita sebelum pembicaraan tentang birrul walidain itu pembicaraan kita tentang bagaimana sih kita menjadi orang tua. Kalau memang ada satu kondisi yang tidak ideal, harus ada icebreaker-nya ini supaya kita itu paham. Ternyata semenjak 1400 tahun yang lalu itu baginda Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu sudah memberikan sebuah faedah pelita luar biasa pada kehidupan. Ternyata Masya Allah ya, banyak orang tua itu yang mereka durhaka kepada anaknya sebelum anak itu durhaka kepada orang tuanya. Jadilah orang tua itu yang betul-betul memberikan memori yang baik. Kalau yang kita berikan itu memori yang baik, kehidupan akhirat, kehidupan iman, memorinya tentang hal-hal yang membangun kebaikan mereka, maka jadilah anak itu ringan betul ketika berbuat baik kepada orang tua mereka. Akhirnya menjadikan itu satu hal yang betul-betul mudah untuk diraih. Makanya tadi, simple kok hidup itu. Dalam masalah pusaran yang bernama keluarga. Dalam pusaran yang bernama keluarga itu 3 yang kamu harus lakukan. Jadilah suami yang gampang didapatkan ridho oleh istrimu. Jadilah istri yang tahu bahwasanya pekerjaan paling besar dalam hidupmu mencari ridhomu, mencari ridho suami. Dan kalau sudah jadi orang tua, jadilah orang tua yang memberikan memori-memori indah dan fantastik untuk anak kita supaya anak kita itu gampang berbakti kepada kita di sepanjang hidupnya. Ini yang kita harus mengerti dengan baik. Makanya inilah yang menjadikan akhirnya kita merenungkan tentang ini. Ada satu perkataan yang baik untuk menjadi perenungan untuk kita. Anak itu tidak minta dilahirkan. Kita yang minta sama Allah supaya anak itu kan dilahirkan. Anak-anak kita kayak Basim, mereka nggak minta dilahirkan. Kita yang minta. Saya dulu ketika nikah minta, ya Allah, berikanlah hamba keturunan. Ya Allah. Saya yang meminta. Anak itu nggak minta dilahirkan.
Kitalah yang menurunkan mereka dari sisi Allah menuju pada kehidupan di dunia. Kita yang minta. Ya kalau sudah kita minta tuh ya harus siap konsekuensinya, bukan? Memang lelah, memang letih. Memberikan memori-memori indah untuk anak itu memang melelahkan. Memang meletihkan. Siapa nggak melelahkan? Siapa tidak meletihkan? Melelahkan dan meletihkan. Tapi ingat, seletih-letihnya kita, selelah-lelahnya kita hari ini, ketika kita mendidik anak untuk menghadirkan memori indah pada kehidupan mereka, selelah-lelahnya kita, seletih-letihnya kita, lebih letih saudara kita, lebih letih teman kita, lebih lelah itu circle kita yang kita kenal ketika mereka sampai hari ini belum mendapatkan keturunan. Mana yang lebih lelah? Mereka berdoa, mereka rela disuntik berapa puluh kali untuk memasukkan berbagai macam obat di dalam tubuh mereka supaya merangsang rahimnya. Semuanya itu memberi arti untuk kita. Menjadi orang tua itu memang harus siap lelah. Dan harus ingat, lelahnya harus tepat. Lelahnya adalah menanamkan kepada mereka untuk supaya mereka kenal Allah, Rasul, dan agama yang diutus kepada mereka. Ini kewajiban primer. Anak kamu tidak ngerti tentang keterampilan, kamu nggak dosa. Tapi anak kamu kalau tidak ngerti 3 ini, kamu dosa besar di sisi Allah. Jangan melakukan apa yang sudah dijamin oleh Allah tentang rezeki anak kita, tapi jangan meninggalkan kewajiban yang sudah Allah ujikan untuk kita, yaitu adalah menanamkan 3 landasan pokok pada kehidupan mereka. Simple, tapi ini mukadimah. Semoga mukadimah ini memberikan insight dan perenungan untuk kita. Mukadimah ini untuk saya, untuk mengevaluasi. Mukadimah ini untuk kita sebagai penuntut ilmu. Fungsinya ilmu adalah mengkoreksi. Fungsinya ilmu adalah meluruskan apa yang kurang benar pada kehidupan kita. Wassalamualaikum. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas, baru masuk ke pembahasan. Berbakti kepada orang tua itu bagaimana. Supaya mukadimah ini sempurna. Supaya mukadimah ini betul-betul harus dipahami dengan benar. Ya sebagaimana nama Syamilah. Syamilah itu artinya menyeluruh, mencakup semuanya. Semua tema itu harus disampaikan secara menyeluruh supaya tidak tumpang tindih. Supaya lahirnya sebuah keselarasan dan keharmonisan pada kehidupan kita. Menghambakan diri kepada Allah. Ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya memohon maaf. Lalu kita buka dengan tanya jawab dan pastikan pertanyaan sesuai dengan materi. Salah satu tanda akhlak kita kepada ilmu yang kita pelajari adalah tanda akhlak kita sebagai penuntut ilmu di dalam mempelajari rumpun ilmu adalah bertanya tidak pernah keluar dari koridor rumpun ilmu yang sedang dibahas. Wassalamualaikum. Saya serahkan kembali kepada Ummu Finya atau Ummu Farah. Ummu Lucy atau Ummu Farah. Dan ya, kita doakan kepada Ummu Lucy, Ummu Finya katanya lagi sakit. Semoga Allah memberikan kesembuhan. Allahumma syfiha syifaan la yughadiru saqama la ba'sa tahurun insyaallah. Ya Ustaz. Ya Uti Lucy. Ya silakan Uti Farah. Oh, oke. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah khairan Ustadz, Masya Allah ini ilmunya, ini baru mukadimah ya, baru permulaan ya Ustadz ya, kita belum mengupas ya. Di sini kita berasa sekali majleb di hati ya Ustadz ya, bahwa kita selama ini kita hanya merasa sudah bangga sekali jadi ayah dan ibu, jadi umi dan abi. Padahal intinya doa-doa itu adalah menjadi walidun dan walidatun yang membimbing, mendidik, mengarahkan bagaimana beriman kepada Allah, Rasulnya dan agamanya. Masya Allah luar biasa. Ini ternyata perkara yang sangat penting di mana kita sebagai pasangan harus saling menasehati dan berarti kita sebagai ayah dan ibu harus satu suara ya. Kita harus kompak dalam mendidik anak ya Ustadz ya. Dan ini Ustadz majleb banget itu Ustadz, kena banget di hati. Jadilah orang tua yang memudahkan anak untuk berbakti kepada kita. Terkadang kita egois, kita nggak ngerti. Ternyata ini mudah sekali kayaknya walaupun sebenarnya ya sulit pada prakteknya, dan ini juga penting buat para suami supaya gampang memberikan ridho kepada istri, dan istri juga harus paham
bahwa setiap saat kita harus mendapatkan ridho dari suami ya Ustadz ya. Dan memang yang paling penting adalah mudahkanlah anak-anak untuk berbakti kepada kita. Masya Allah. Jadi sekarang kita nih saatnya kita untuk membuat memori-memori indah ya Ustadz ya kepada anak-anak kita, supaya ini akan menjadi pelajaran dalam hidupnya. Luar biasa Ustadz. Ini kita harus berguru sekali karena ini adalah perjalanan panjang yang akan dibawa oleh anak-anak kita kelak gitu ya Ustadz ya. Luar Amin. biasa Ustadz. Insya Allah Ustadz. Baik Ustadz, kira-kira itu tadi apa yang bisa diambil dari Ustadz. Pertanyaan mungkin sudah ada, silahkan Uti Farah dilanjutkan untuk pertanyaan. Ya, Uti Lucy, jazakillah khair. Ya Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, izin langsung membacakan pertanyaannya Ustadz ya. Ya Ustadz, apabila kan Ustadz orang tua meninggal ya, itu terputuslah amal, kecuali sedekah jariah, ilmu bermanfaat yang diajarkan kepada anaknya, dan anak yang soleh. Nah, bagaimana Ustadz apabila ada anak yang lebih duluan meninggal Ustadz? Apakah doa orang tua itu masih tetap sampai kepada anaknya? Atau misalnya orang tua bersedekah atas nama anaknya, apakah juga sampai Ustadz? Tafadhol Ustadz. Pada dasarnya semua doa itu nyampe kepada orang yang telah meninggal dunia. Tidak usahlah kita kata orang tuanya, Ummu Farah. Tetangganya saja ketika mendoakan aja nyampe. Contoh yang simpel sederhana. Misalkan Ummu Farah meninggal dunia. Lalu saya mendoakan, nyampe atau tidak nyampe? Nyampe Ustadz. Nyampe. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'afu'ahna wa'akrim nuzulaha wa wasi'mat khalaha. Nyampe. Kalau tidak nyampe, ngapain kita sholat jenazah membaca doa itu? Kalaulah kita dengan sesama orang yang tidak ada hubungan nasabnya, tidak ada hubungan pertalian keluarga, ternyata mendoakan aja nyampe. Terlebih lagi kepada orang tua ketika mendoakan anak. Itu analoginya jauh lebih nyampe. Tidak usah khawatir. Bagaimana sedekah atas nama anak? Insya Allah nyampe sedekah orang tua kepada anak. Itu bisa diartikan secara umum bahwasanya kematian anak itu berkah. Karena akhirnya menjadikan orang tuanya rajin bersedekah lalu memberikan separuh dari pahala itu untuk sang anak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Ustadz, jazakallah Ustadz. Ya, pertanyaannya lagi Ustadz, bagaimana jika kita pernah tidak sengaja memukul anak kita? Apakah yang harus kita lakukan untuk ke anak kita tadi Ustadz untuk menebus kesalahan kita yang pernah kita perbuat? Mendekatlah mendekatlah. Buka hatinya dengan hati, pembicaraan yang baik dengan mereka di saat-saat yang luar biasa. Saya tuh memiliki waktu-waktu prime time untuk ngobrol dengan anak. Satu, ketika habis sholat subuh itu prime time-nya kita ngobrol dengan anak. Yang kedua, ketika ngantar anak sekolah. Saya akui saya nggak bisa ngantar anak-anak saya semuanya karena memang anak saya banyak ya. Yang saya antar ya ada yang saya antar, ada yang dititipkan ke orang. Tapi kalau pas lagi bisa ngantar ketika di switch gantian kadang ngantar ini kadang ngantar ini karena semuanya kan bareng jam 7 ya. Satu jam 7 ya, satu jam 8. Tapi ngantar anak itu momen paling prime time untuk bicara dengan anak. Yang ketiga, ketika malam dari habis maghrib atau ketika sebelum tidur. Karena sebelum tidur itu merupakan waktu yang tepat kita bicara. Karena pada saat itu kondisi manusia itu sedang nyaman-nyamannya di atas tempat tidur. Dan apa yang terjadi sama anak ketika menjelang tidur itu inception dia ketika nanti menjelang tidur supaya tidak masuk ke bawah alam sadarnya. Makanya sampai para ahli parenting itu menyampaikan, saya nggak ngerti ya tinjauan sunnahnya, tapi parenting itu mengatakan jangan marah ketika malam karena itu akan terbawa memorinya sampai dia tidur. Dan ketika tidur akan masuk sampai ke dalam sekali memorinya. Dan itu 3 prime time kita untuk berbicara, berdialog, ngobrol, terutama seorang bapak. Kan itu sejatinya yang sangat dibutuhkan. Nah, pada saat itulah kita memohon supaya kita itu bisa dimaafkan atas kesalahan yang pernah kita lakukan. Jangan menjadi orang tua yang sungkan untuk meminta maaf. Karena meminta maaf itu tidak merendahkan diri kita di hadapan mereka. Meminta maaf kepada pasangan dan kepada anak itu tidak merendahkan dan
Ketika tidak meminta maaf juga tidak memuliakan. Banyak orang yang terkadang itu meminta maaf sama anak dan meminta maaf sama pasangan itu susahnya luar biasa karena ego, karena perasaan yang sudah disusupi oleh bisikan setan. Ya padahal bahwasanya meminta maaf itu merupakan tanda kita menghargai pertalian yang Allah berikan kepada kita. Seorang istri minta maaf sama suami itu betul-betul berat loh. Makanya sampai salah satu sifat wanita surga itu meminta maaf kepada suami. Karena syariat itu terkadang menguji seseorang pada tingkat paling beratnya. Perempuan itu paling susah minta maaf. Tapi justru malah diri itulah dia diuji oleh Allah dengan dikatakan kalau kamu menjadi wanita penduduk surga maka banyaklah kamu meminta maaf. Meminta maaf itu bukan berarti merendahkan kita. Meminta maaf itu karena kita menghargai semua proses yang telah kita lalui di dalam hidup. Kita minta maaf sama anak itu bukan karena kita salah. Tapi kita meminta maaf itu juga karena salah. Atau karena kita minta maaf sama anak itu apa? Ya karena kita tahu bahwasannya bersama mereka itu kehidupan kita baik. Orang yang paling setia mendoakan kita itu berapa sih? Cuma 3 kok. Siapapun yang lain itu akan sibuk pada urusan masing-masing. Siapa yang paling sibuk menjadi siapa yang paling sibuk, Ustadz? Orang yang paling setia mendoakan kita itu cuma 3. Anakmu, orang tuamu, dan pasanganmu. Yang lainnya, mereka akan kembali kepada kesibukan masing-masing dengan masalah yang mereka jumpai. Tapi 3 ini tetap akan bertahan. Melewati ratusan purnama dalam kehidupan mereka, tetap mendoakan kita. Ya Ustadz, jazakallah ya Ustadz. Ya, pertanyaannya lagi Ustadz. Bagaimana sikap orang tua terhadap anak yang tidak mau sholat? Padahal sudah diajarkan dari kecil dan selalu diingat. Tapi sekarang kalau diingat khawatir menjadi pertengkaran dengan anak. Nah, bagaimanakah tanggung jawab orang tua kepada Allah? Wah, ini materi panjang ini. Masalah mengajarkan anak kepada sholat itu materinya cukup panjang. Minimal salah satu yang harus dievaluasi adalah sudah sesering apa kita menyebutkan nama anak kita supaya anak kita menjadi orang yang menegakkan sholat. Karena doa ini sangat mempengaruhi kualitas anak kita pada kaitannya urusan sholat. Makanya salah satu doa yang sering kita harus rutinkan itu kan surat Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Lazimi terus. Jujurlah dengan doa ini, lazimi setiap waktunya dan setiap saatnya. Allah alam bishawab. Ya Ustadz, syukran Ustadz. Ya, pertanyaan lagi Ustadz. Apa yang dilakukan sebagai orang tua dulu yang banyak salah mendidik anak-anak, sehingga ketika mereka dewasa banyak mengecewakan orang tuanya. Nah, apa yang dilakukan selain orang tua bertaubat, kemudian menanamkan kebaikan-kebaikan kepada anaknya, selain itu apa lagi Ustadz? Saya tanya sama Ummu Farah dulu. Kalau kita melakukan kesalahan, lalu kita menyadari kesalahan, apa satu perkara yang paling logik kita harus hadapi, Ummu? Mungkin dia akan kita jadi merasa gimana ya? Merasa nggak enak gitu ya Ustadz? Hampir, tapi nggak itu. Kalau kita melakukan salah satu kesalahan, hal paling logik yang harus kita lakukan adalah menerima konsekuensi. Iya atau tidak? Iya, tapi kadang suka nggak nyadar Ustadz. Iya, itulah masalahnya kita. Kita ini bertobat dari kesalahan. Padahal kesalahan itu ibarat awan hitam yang mengandung banyak hal. Berarti kalau kita bertaubat, kita ini harus siap konsekuensinya. Konsekuensinya itu apa? Harus mendapatkan hukuman-hukuman untuk menghapuskan dosa-dosa itu. Itu konsekuensi itu. Konsekuensi itu tidak bisa hilang. Dan itu terkadang menggelayuti kita. Makanya itulah yang disebut dengan bahayanya dosa. Sama ketika kita melakukan kesalahan selaku orang tua, lalu kita bertaubat. Makna sebelum kita menjelaskan tentang taubat, siap dengan konsekuensinya ketika sudah bertobat. Artinya,
ketika pada proses kamu bertobat itu, lalu tiba-tiba kamu mendapati ternyata anakmu sudah begini, anakmu ternyata begini, ya sudah, anggap aja itu hukuman yang Allah sedang kirimkan untuk melihat kesabaran kita pada proses hukuman yang Allah berikan untuk kita. Kita tidak bisa lalu, saya sudah bertobat jadi orang tua yang toksik misalnya. Lalu setelah kita mengatakan tobat, lalu semuanya langsung baik gitu untuk kita. Kita tidak hidup di negeri impian, kita hidup di negeri nyata. Semua dosa itu pasti akan membawa kepada kita sebuah konsekuensi. Ada orang itu kalau tobat, saya ini udah bertobat. Terus kalau udah bertobat langsung semuanya jadi benar buat kamu gitu. Gak kayak gitu, hidup itu diatur sama Allah. Kalau kita bertobat itu ya kamu harus menerima konsekuensinya. Hadapi konsekuensinya, pahitnya kayak apapun, itu terima. Dan ini terkadang merupakan mispart yang sering kelewatan dalam kehidupan banyak orang. Orang bertobat, dapat susah. Lalu dia, lu kok masih susah? Ya Allah, sudah saya bertobat. Nah, ini kan konsekuensi kamu sudah bertobat ketika meninggalkan dosa. Dosa itu meninggalkan bekas. Dan bekas itu harus kita terima bekas itu. Setidaknya dengan bekas-bekas yang kita terima dari dosa yang pernah kita lakukan, ada sebuah perkara besar yang kita impikan. Supaya kelak kita tidak perlu menanggung lagi dalam kehidupan di akhirat ketika guncangannya sudah kita rasakan di dunia. Allah alam bisawab. Ya Ustaz, jazakallah Ustaz. Pertanyaannya lagi Ustaz. Ustaz, apa contoh kita memudahkan anak untuk berbakti kepada orang tua? Nah, untuk hal yang positif itu kan ya, apa contoh memudahkan anak kita untuk berbakti kepada kedua orang tua? Kalau contoh yang positif kan itu gampang Ustaz. Itu mudah maksudnya. Nah, bagaimana jika itu kejadian-kejadian sulit Ustaz? Namun kita berusaha untuk memudahkan anak kita untuk menjadi anak yang soleh. Saya belum terlalu paham arah dari pertanyaan ini, Alam bisa. Ya Ustaz, jadi kalau tadi dikatakan memori yang gampang, memori yang susah itu apa ya? Saya malah nggak paham. Ya artinya bahasa yang tadi saya sampaikan itu bahasa normatif. Artinya ya jadi orang tua itu melaksanakan kewajiban. Orang tua itu kan tidak selamanya menjadi orang tua kan. Banyak irisan yang kita harus lakukan ketika menjadi orang tua. Kadang menjadi orang tua, kadang menjadi partner, kadang menjadi sahabat. Itu terkadang irisan-irisan itu yang akan memberikan memori yang indah untuk anak kita. Menjadi orang tua itu tidak selalu melulu normatif. Kamu menjadi bapak, dia menjadi anak. Kadang-kadang menjadi sahabat. Kadang-kadang jadi partner. Ya, itu termasuk salah satu perkara-perkara untuk melahirkan memori indah pada kehidupan kita berumah tangga, dalam kehidupan kita bersama dengan anak-anak terkasih yang kita miliki. Ya, ya kadang kan Ustadz gini, misalnya kita mengajarkan anak-anak hal-hal yang dilarang agama Ustadz, misalnya ya Ustadz, misalnya salah satunya diharamkannya musik gitu Ustadz. Sementara kadang kan anak-anak sekarang tuh pada senangnya dengar musik Ustadz. Nah jadi kadang kita mau ngomongnya itu juga kadang mungkin supaya anak-anak tetap bisa menerima, tapi juga mereka juga nggak yang mama atau ayah nggak asik nih gitu loh. Gimana tuh? Ya kita terima dulu proses yang panjang. Artinya begini saya dulu pernah menyampaikan kepada majelis ini, berdakwah itu kayak menanam benih yang kita tidak pernah tahu kapan panennya. Bisa jadi hari ini, bisa jadi besok, bisa jadi lusa, bisa jadi tahun depan, atau bisa jadi ketika mati, baru benih itu tumbuh dan dipetik. Sama, ngasih tahu anak itu tidak langsung hari ini kita diterima. Bisa jadi besok, bisa jadi lusa, bisa jadi kita mati dulu, baru anak kita berubah. Kita nggak pernah tahu. Yang terpenting adalah kita terus konsisten memberitahu dengan cara-cara yang bijak. Kapan harus tidak memberitahu, harus mendoakan, kapan harus menyampaikan secara langsung, kapan kita menitipkan lewat teman-temannya, kapan kita mengajak dia berjalan-jalan supaya dia paham tentang arah tujuan hidup kita bersama dia itu kemana. Itu kan merupakan bagian-bagian inovasi yang kita lakukan menjadi orang tua. Saya pernah ditanya sama orang, Ustadz, apa
pengalaman pribadi antum setelah menjadi orang tua. Saya lalu ngomong, yang paling susah itu berinovasi untuk menghadirkan keakraban bersama dengan anak kita. Inovasinya itu nggak gampang ternyata. Tapi inovasi itu tuh harus dilakukan dengan berbagai macam cara. Kalau kita melakukan itu, lalu kita menyelipkan dakwah kepada mereka, ya sudah. Kita tinggal nunggu kapan Allah akan menumbuhkan benih itu, dan bukan kita. Allah yang mengatur kapan itu akan ada. Ya Ustadz, jazakallah Ustadz. Ya Ustadz, pertanyaannya lagi Ustadz. Saya pernah membaca postingan di situ menuliskan bahwa jika kedua orang tua mau melembutkan perkataan di depanmu ketika berdiskusi denganmu karena takut kemarahanmu gitu Ustaz. Nah, maka ketahuilah kamu adalah anak yang durhaka. Nah, pertanyaan saya, maksud kalimat tersebut bagaimana Ustaz? Gimana Om? Ya, jadi jika kedua orang tuamu melembutkan perkataan di depanmu ketika jika orang tuamu jika orang tuamu melembutkan perkataan di depanmu ketika berdiskusi denganmu, takut kemarahanmu, maksudnya takut anaknya marah gitu Ustaz. Nah, maka ketahuilah anakmu itu adalah anak yang durhaka gitu. Nah, bagaimana itu maksudnya, itu benar apa tidak Ustaz perkataannya? Itu perkataan siapa? Jadi katanya pernah membaca postingan nih Ustaz. Enggak, itu perkataannya siapa? Kalau perkataannya ulama, ya kalau perkataan ulama salaf, kita insya Allah benarkan. Tapi ini perkataan siapa? Perkataan orang yang mungkin mencoba menulis di status tanpa ada rujukan. Saya nggak bisa nyikapin orang kalau nggak ada referensinya. Janganlah kita ketika berada pada sosial media dakwah itu bukan berarti kita melangkah pada perkara yang tidak kita kuasai. Agama ini dibangun di atas ilmu. Ada standar sanad yang harus diperhatikan, keilmuannya dari mana, kitabnya apa yang sudah dia pelajari sepanjang hidupnya. Nggak bisa setiap orang ngomong, setiap orang bisa nulis. Nggak bisa kayak gitu. Nah, kadang-kadang kalau saya ada orang gitu, terus punya sosial media, akunnya juga akun anonim, terus ngomong macam-macam. Dan kita juga nggak ngerti ini orang dari mana, sekolahnya kapan, kitab apa yang sudah dia selesaikan, syekhnya siapa. Ya bukan level kita untuk ngurusin kayak gituan. Karena setiap orang harus menunjukkan kelasnya, tanpa bermaksud untuk menyombongkan diri. Tapi supaya setiap orang itu paham kapasitas dirinya. Kembali kepada perkataan tadi, kalau ada orang tua yang merendahkan suara dengan niatan supaya anak itu tidak marah, maka itu sudah disebut kedurhakaan. Kalimat itu masih harus dibedah dari berbagai macam sisi, Om. Kalau ada orang tua, dia berkata lembut untuk mengajarkan anaknya dengan kelembutan, itu kan bukan durhaka. Artinya, kalimat itu mungkin secara normatif nggak ada masalah, tapi memang harus dipastikan maksud dan arah tulisan itu apa, dan dari mana dia mendapatkan sebuah kesimpulan dari perkara itu. Wallahu a'lam bishawab. Selebihnya saya tidak bisa berkomentar. Iya Ustadz, jazakallah Ustadz. Ya, pertanyaan lagi Ustadz. Saya pernah mendengar tentang salah satu cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal adalah dengan melakukan sholat walidain sehabis maghrib di hari Rabu. Apakah ada hadisnya yang sahih untuk ini? Apa itu? Jadi salah satu cara berbakti kepada orang tua yang meninggal katanya melakukan sholat walidain sehabis maghrib di hari Rabu, Ustaz. Apakah itu ada hadis yang sahih? Saya belum pernah membaca dalil tentang sholat walidain itu apa. Jadi siapapun yang berbicara tentang agama ini dipastikan bahwasanya pembicaraan pada agama ini membutuhkan referensi. Saya belum pernah tahu tentang sholat walidain itu apa. Sholat sunnah mutlak saya tahu, sholat sunat maghrib, sholat sunnah rawatib saya tahu. Sholat sunnah walidain pada hari Rebu itu saya nggak pernah tahu.
Wallahu a'lam bishawab. Dan kalau memang jelas tidak ada dalilnya, ya berarti sesuatu yang tidak ada petunjuknya di dalam kitabullah dan sunnah. Iya Ustadz, jazakallah khair Ustadz. Pertanyaan lagi Ustadz, terkait dengan zuriat, kalau anak angkat, apakah bisa dengan doa Nabi Ibrahim tadi juga Ustadz? Bisa insya Allah. Yang mana? Yang surat Ibrahim 40, Iya Ustadz yang tadi Robbi Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a, atau yang mana? Atau Rabbi firli wali walidayya. Maka selama dia itu bapak angkatnya atau bapak sambungnya, tapi dia betul-betul mengarahkan anaknya dan mendidik anaknya, maka sesungguhnya dia mendapatkan hak dari doa yang diucapkan anaknya itu, walaupun anak angkat ataupun anak sambung. Selama dia menjalankan peran memberikan pendidikan kepada anak itu. Iya Ustadz, syukran Ustadz. Pertanyaan lagi Ustadz, ayahnya meninggal dunia dan dimakamkan, namun pemakaman tidak sesuai dengan keinginan kami sekeluarga inti. Nah, yang mana menurut kami keluarga layak karena kurang layak karena tanahnya tidak bersih semua. Apakah dalam Islam boleh memindahkan makam orang tua ke tempat yang lebih layak? Gimana memindahkan? Tanahnya Iya. kenapa tadi gembur? Tanahnya itu tanahnya tidak bersih semua, Ustadz. Tidak Jadi, bersih itu gimana? Kurang jelas nih Ustadz. Ya, apakah boleh memindahkan makam orang tua ke yang tempatnya lebih layak? Oh, ada berangkal dan ada sampah katanya Ustadz. Tapi itu tanah kuburan kaum muslimin ataukah tidak? Tidak Kalau itu disebutkan. sudah menjadi tanah kuburan kaum muslimin, nggak usah dipindah. Kecuali urusan-urusan penting sekali yang harus dipindah. Seperti dibangunnya jalan untuk urusan bangsa, untuk urusan kaum muslimin, enggak apa-apa dipindah. Tapi kalau urusannya hanya mungkin ada 1-2 sampah gitu. Tapi selama itu adalah komplek pekuburan kaum muslimin, enggak ada masalah itu. Pada dasarnya tanah itu hanyalah tempat untuk menampung. Tapi semua kembali kepada jasad yang ada di dalam tanah tersebut. Yang terpenting itu amalan pemilik jasad di dalam tanah itu. Iya Ustadz. Kemudian Ustadz pertanyaannya lagi, bagaimana Ustadz menyikapi anak yang suka berbohong? Ini kelihatannya materi parenting semua ini sudah mengarah ini Om. Biar nanti disampaikan di waktu khusus lah kapan-kapan mungkin, atau sama Ustadz yang lebih layak untuk menyampaikan materi parenting tentang masalah ini. Iya Ustadz, baik Ustadz. Pertanyaan lagi Ustadz. Seorang anak rajin sholat berjamaah ke masjid dan mengaji. Sekarang berubah sholat tidak pernah sekarang berubah sholatnya sudah tidak tepat waktu dan tidak pernah terdengar lagi mengaji. Sebentar ini. Bagaimana caranya agar anak tersebut kembali beribadah, Ustaz? Kita ini harus ada yang kita mengerti ya, bahwasanya anak itu juga memiliki masa futur, kadang turun semangatnya, kadang naik, samalah kayak kita, kadang semangat, kadang turun semangat kita. Ya tentunya kalau kita menyikapi anak kita sedang futur itu bukan berarti anak kita langsung akan kayak gitu terus, enggak. Insya Allah itu hanyalah futur. Sembari kita temani, sembari kita motivasi, sembari kita kasih harapan dan kita kasih pendidikan, insya Allah saya sih masih optimis bahwasanya itu bisa berubah. Saya pernah mengalami masa-masa kayak gitu. Anak saya ada yang tiba-tiba susah banget ke masjid. Padahal sebelumnya itu bangun sebelum subuh. Terus kalau enggak dibangunkan subuh sedih, nangis gitu. Tapi satu waktu tiba-tiba nggak mau sholat subuh di masjid, susah, nangis, teriak kalau dibawa ke masjid gitu. Yang kita harus lakukan itu apa? Kadang-kadang kita harus memvalidasi rasa dia. Oh, dia mungkin lagi futur. Ya terkadang ya memang kadang-kadang di setelah ujian kita, kadang-kadang saya aja marah ya emosional gitu. Ayo, masjid saya selalu ngomong. Jangan kayak
perempuan, laki-laki sholatnya di rumah gitu. Ya marah kadang-kadang itu muncul. Tapi yang juga menjadi sebuah nasihat untuk saya dan kita itu ya kadang-kadang harus memvalidasi. Oh mungkin dia lagi foto. Sembari kita ingatkan baik-baik. Ternyata setelah istri saya memberitahu baik-baik, diajak bicara, ternyata bisa balik lagi. Selalu masih ada harapan pada setiap kebaikan insya Allah. Karena kita juga tidak bisa konsisten setiap waktu kan. Anak kita juga lebih tidak bisa konsisten ketika mereka belum dewasa sebagaimana kita. Kita yang sudah dewasa ngaji terus di Aroyan. Coba Aroyan seminggu aja berapa kali taklim. Itu aja belum tentu. Setiap orang yang ikut kajian di Aroyan itu konsisten dalam setiap ketaatan kan. Ada masanya redup, ada masanya futur. Apalagi anak-anak yang belum tersentuh sebagaimana kita. Iya Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Nah ini tentang yang tadi Ustaz, saya pernah Ini mendengar. terakhir ya Oh iya, baik Ustaz. Ya ini tentang pendengaran hadis yang waladun sohih ya'ud, itu nggak harus anak kandung. Makanya matan hadisnya menggunakan waladun bukan bin atau binti. Nah jadi anak angkat atau anak murid pun bisa jadi ada kita doakan tadi Ustaz. Nah gimana itu penjelasannya Ustaz? Penjelasannya betul itu, nggak salah. Memang begitulah sejatinya. Makanya kalau ini ada pertanyaan, gimana kalau saya punya anak angkat Ustaz, anak sambung gitu. Dididik nggak? Dididik, insya Allah kamu dapat doanya. Insya Allah kamu dapat doa. Allah alam. Ya Ustaz, syukron Ustaz, jazakallah khair ya atas ilmu yang Sama-sama. sudah disampaikan. Semoga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Silakan closing statement-nya Ustaz dan doa kafaratul majlis. Closing statement-nya simpel dan sederhana. Ustadz, Jadilah Afwan suami. Ustadz. Ya, Boleh saya sedikit tanya Ustadz? Masih ada waktu? Satu terakhir. Ya. Tadi saya terkesan sekali dengan Ustadz bahwa kita hanya didoakan oleh 3 orang. Orang tua kita, pasangan kita, dan anak kita. Nah, Bukan saya itu. melihat Yang paling setia mendoakan kita. Iya, betul. Yang paling setia mendoakan kita. Nah, saya lihat di sini begitu indahnya ada benang merah di sini ya, di mana kita sebagai orang tua dan pasangan jangan terlalu berharap anak kita akan mendoakan kita kalau kita nggak bisa berperan sebagai walidun dan walidatun. Betul, Ustaz? Betul, Bu. Jadi Betul semua sekali. tergantung kita ya Ustadz ya. Kita jangan terlalu berharap akan dapat doa ketiga yang paling setia dari anak kita kalau kita nggak bisa bersikap sebagai walidun dan walidatun ya Ustadz ya. Subhanallah. Betul. Jadi makanya indah sekali kita diajarkan untuk Robbana hablana min ajwazina wa azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Setelah itu anak kita juga berharap, ada harapan bahwa mereka pun diajarkan untuk dibimbing kenal Tuhannya, begitu ya Ustadz ya? Subhanallah, Masya Allah. Masya Allah, itu jadi memang pentingnya kita sebagai orang tua untuk selalu berilmu ya Ustadz ya. Ini pelajaran ini harus terus Ustadz, jadi karena kita ini kan sehari-hari ya Ustadz ya. Iya. Inilah fungsinya ilmu untuk mengingatkan kembali tentang tujuan pada kehidupan kita. Iya Ustadz. Masya Allah. Jazakallah khairan Ustadz. Silakan Ustadz, closing statement-nya. Semoga Allah merahmati kita. Dan yang paling terpenting, jangan menuntut hak sebelum kita menyempurnakan kewajiban yang harusnya kita tuntaskan. Mulailah dengan kewajibanmu, mengalirlah setiap hak di usia kita dan di usia senja kita. Jadilah orang yang mendapatkan hak karena kewajiban yang disempurnakan. Jangan mendapatkan hak hanya sekedar karena paksaan orang melaksanakan kewajibannya kepada kita. Semoga kita mendapatkan hak kita, karena sejatinya orang yang memberikan kewajibannya kepada kita memang datang dari hati yang tulus, karena ketulusan cinta yang pernah kita tanam untuk mereka di masa lampau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada semua partisipan yang hadir pada kesempatan hari ini.
ada di Zoom, tadi di Instagram juga hampir 550 yang ikut membersamai. Semoga Allah merahmati kita di dalam setiap kebaikan, saling mendoakan, doakanlah para ustadz, doakanlah kami. Karena sesungguhnya ustadz adalah orang yang paling layak didoakan dengan berbagai macam ujian apapun yang dia rasakan pada kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk ngikutin Samila series yang ke-6. Samila series yang ke-6 membahas tentang fitnah. Salah satunya adalah fitnah keluarga, potret keluarga pada akhir zaman itu apa, potret personal pada akhir zaman itu apa, potret harta pada akhir zaman itu apa, semuanya detail. Salah satunya tadi saya sampaikan, yaitu adalah potret suami taat sama istri, durhaka sama ibunya, anak kering dan hambar kepada bapak dan ibunya, tetapi justru memberikan loyalitas kepada teman dan sahabatnya. Itu termasuk salah satu potret keluarga di akhir zaman. Apalagi yang ada? Ikutin kajian This is the End. Perjalanan meraih pelita pada gelapnya zaman fitnah. Hari ini sudah hampir 3.000 lebih yang mendaftar. Insya Allah semoga menjadi keberkahan. Dan jangan lupa untuk mengikuti kajian online kita setiap hari. Ya, perjalanan kajian Road to This is the End, yaitu 1 bulan sebelum nanti kajian Samila series dengan 3 ustadz. Ada Ustadz Muhajirin Elsi, ada Ustadz Abu Fatia, dan ada Ustadz Akmal. Membahas tentang berbagai macam hal yang berkaitan tentang akhir zaman. Setiap hari habis isya di YouTube Omar Mita Syamilah. Dan segera mendaftar bagi yang belum mendaftar Samila series yang ke-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustadz untuk ilmunya. Baik sahabat-sahabat Ar-Royan, alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kajian hari ini menjadi ilmu yang mudah diamalkan. Dan insya Allah kita semua dimudahkan menjadi walidun dan walidatun yang baik. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan silahkan support kajian Ar-Royan. Rekening oleh atas nama Farah. Sekian dari kami semua. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.